Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana persamaan 2,3, di mana persamaan 2,3 itu adalah EI ditambah ER sama dengan ET. Nah, ini dapat diketahui dari ya, dari gambar ini dah ya, dari gambar ini. Nah, dari gambar ini tuh terdapat beberapa komponen di mana ada gelombang datang, gelombang pantul, dan juga gelombang transmisi. Gelombang datang, gelombang datang itu berada pada I, sehingga ada vektor gelombang KI, lalu sudut datang theta I, dan juga medan. Di sini ada dua medan, yaitu yang pertama ada medan magnet HI dan juga medan listrik EI. Nah, selain gelombang datang juga ada gelombang pantul. Gelombang pantul itu terdiri dari vektor K, vektor KR, lalu sudut theta R, dan juga medan HR dan juga ER. Nah, ketika sebuah cahaya datang, bukan hanya terjadi pemantulan, tapi juga ada transmisi, sehingga terdapat gelombang transmisi yang terdiri dari vektor KT, sudut theta T, dan juga medan magnet HT dan listrik ET. Nah, ini didapatkan dari kondisi batas Maxwell untuk medan listrik, di mana hukum dasar ada hukum dasar Maxwell itu E sejajar atas sama dengan E sejajar bawah. Nah, dari gambar ini, dari gambar ini diketahui bahwa pada bagian atas itu terdapat EI dan juga ER, sedangkan pada bagian bawah itu ET. Sehingga di kita substitusikan pada rumus hukum dasar Maxwell, didapatkan bahwa EI ditambah ER itu sama dengan ET. Nah, ini, oh my God, tidak lihat. Nah, ini sudah termasuk dalam persamaan 2,3. Nah, pada hukum Maxwell itu bukan hanya ada energi listrik, tapi juga ada energi magnet. Sama seperti pada energi listrik, pada energi magnet itu terdapat hukum dasarnya di mana H sejajar atas itu sama dengan H sejajar bawah. Nah, pada ini diketahui HI tambah HR sama dengan HT. Nah, karena arah HR itu berlawanan, maka nilainya
Yang pertama positif, dia berubah menjadi negatif, sehingga HI min HR itu sama dengan HT. Nah, pengguna lalu pada persamaan 2.4 itu kita menggunakan persamaan cos, di mana penggunaan cos ini terjadi karena medan H itu miring, arahnya itu miring, sehingga HI cos theta I min HR cos theta R sama dengan HT cos theta T. Nah, ini adalah persamaan dari 2.4. Nah, dengan menggunakan persamaan Maxwell itu, persamaan 2.4 itu bisa menjadi persamaan lain. Maksudnya tuh bisa menjadi persamaan 2.5, di mana persamaan 2.5 itu N1 cos theta 1 buka kurung E I min ER sama dengan N2 cos theta T ET. Nah, bagaimana itu bisa didapatkan? Nah, kan kita sudah mengetahui bahwa persamaan 2.4 itu HI cos theta I min HR cos theta R sama dengan HT cos theta T. Nah, ini theta R itu berubah menjadi theta I. Dia berubah menjadi HI cos theta I min HR cos theta I sama dengan HT cos theta T. Nah, karena apa? Karena sudut pantul itu sama dengan sudut datang, di mana salah biru aja, di mana theta R itu sama dengan theta I. Jadi kita menggunakan theta I. Nah, setelah itu pakai hubungan antara E dan H untuk gelombang elektromagnetik pada medium dielektrik, di mana besar medan magnet dan medan listrik itu berhubungan melalui hmm, besar medan magnet dan medan listrik itu berhubungan melalui H sama dengan N per N0 kali E, di mana hmm, N itu sama dengan indeks bias, terus N0 itu sama dengan impedansi ruang hampa. Hmm, Hampa. Kalau E kan kita tahu bahwa E adalah medan listrik. Nah, jadi untuk masing-masing gelombang itu kan tadi kan ada dua medium, yaitu medium atas dan juga medium bawah, di mana medium atas itu terdapat gelombang datar juga gelombang pantul, dan medium bawah itu terdapat transmisi atau HT. Nah, lalu kita masukkan hanya itu sesuai kayak kalau datang berarti kita ganti HI, kita tulis di mana habis dari ini dia itu menjadi ada medium satu, ada gelombang datang, gelombang datang sama dengan HI sama dengan NI per N0 EI. Lalu ada juga gelombang, aduh, kok dia gini sih? Ada juga gelombang pantul mana HR sama dengan NR per N0 ER. Lalu ada gelombang
Gelombang transmisi pada medium 2 itu berarti HT sama dengan NT per N0 ET. Nah, kita substitusikan pada persamaan 2,4 tadi. Nah, ini persamaan 2,4 kita substitusikan dengan masing-masing H, H yang sudah diketahui. Sehingga setelah disubstitusi pada persamaan 4 menghasilkan, aduh, gambarnya bisa minggir gak ya? Bentar, kita pindah gambar ini dulu ya buat nanti. Nomor 2, sudah diminggirin. Lanjut. Sehingga menghasilkan N1, Ni per N0 EI cos theta I mm, min NR per N0 ER cos theta I. Kita masukinnya ke yang sudah kita rubah tetanya karena tetanya kan tadi sama nilainya. Sehingga sama dengan NT N0 ET cos theta T. Nah, karena di ruas kanan ataupun ruas kiri itu sama-sama memiliki N0. Jadi, ini kita kalikan dengan N0 sehingga menghasilkan Ni EI cos theta I min NR ER cos theta I sama dengan NT ET cos theta T. Nah, dari sini ada subbagian yang sama, yaitu salah. Astagfirullah, bentar ya. Ini ini seharusnya N1 karena dia berada di medium 1. Ini di medium 2, ini di medium 2. Ini satu, ini satu, ini 2. Sehingga ketika dia dimasukkan, ini bukan NI, salah. Bukan NI, bukan NR, bukan NT. Ini hapus, hapus, hapus. Nah, kita ubah. Ini berada di medium 1, medium 1, medium 2, medium 2, medium 1, medium 1. Nah, di sini kita ketahui bahwa cos theta 1 dan N1 itu ada samanya. Jadi kita faktorkan, kita keluarkan sehingga mendapatkan N1 cos theta I buka kurung EI min ER sama dengan N2 cos theta T ET. Nah, ini tuh sama dengan persamaan ke 2,5 persamaan 2,5. Nah, jika persamaan 2,5 itu dimasukkan ke dalam persamaan 2,5, itu akan mendapatkan koefisien Pantul yang didefinisikan dengan relaksi atau relaksi atau koefisien relaksi. Nah, di mana kita masuk ke bawahnya. Di mana kita kalau mencari atau kita ketahui koefisien relaksi itu koefisien relaksi itu sama dengan
R sama dengan ER per EI. Nah, kan tadi kalau pada persamaan 2,3 itu kita ketahui EI plus ER sama dengan ET. Nah, karena kita pindah ruas, yang awalnya ET itu berada di ruas kanan, kita rubah ke ruas kiri. Jadi ET sama dengan EI plus ER. Nah, ini bisa juga sama dengan kayak persamaan 2,3 ya. Nah, lalu kita substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan 2,5. Nah, kalau di persamaan 5 kita di sini ada yang namanya ET. Nah, ini ada ET. Kita substitusikan di sini. Sehingga didapatkan nilai itu N1 cos N1 cos theta E EI min ER sama dengan N2 cos theta T EI plus ER. Nah, kan di kedua ruas juga itu sama-sama punya ER, punya EI. Jadi kita rubah, kita tahu bahwa koefisien refleksinya itu ER per EI. Jadi kita buat yang ada di dalam kurung itu bisa menjadi ER per EI. Sehingga kita bagi dengan EI. Kita bagi dengan EI. Sehingga menghasilkan N1 cos theta I, kan EI bagi EI itu sama dengan 1 min ER per EI sama dengan N2 cos theta T 1 plus ER per EI. Nah, tadi kan kita tahu ER per EI itu adalah R atau koefisien refleksi. Sehingga kita rubah ER, kita rubah ini menjadi koefisien refleksi R. Sehingga menghasilkan di bawahnya itu NI cos theta I 1 min R sama dengan N2 cos theta T 1 plus R. Nah, sekarang kita kalikan satu-satu. Jadi NI cos theta salah, N1. Kenapa ini selalu astagfirullah ya Allah, maaf ya Bu ya. Jadi N1, ini N1, ini N1. N1 cos theta I ini kita kalikan satu sehingga menghasilkan N1 cos theta I min dikalikan R. Jadi N1 cos theta I R sama dengan yang sebelah kanannya juga N2 cos theta T plus N2 cos theta T R. Nah, sekarang kita gabung yang R sama R, yang nggak punya R sama yang nggak punya R. Kita yang buat yang punya R itu berada di posisi kiri, sehingga min NI cos theta N1 cos theta I min N2 cos theta T R. Ini R-nya ketinggalan R. Nah, sama dengan ini berubah sama dengan N2 cos theta T min N1 cos theta I. Nah, kita menggunakan hubungan tangan karena tan pi itu sama dengan sin pi per cos pi. Nah, tadi kan di 2,9 kita mengetahui tentang sin pi dan juga cos pi. Nah, kita substitusikan sehingga nilai tan pi itu sama dengan akar
N1 kuadrat sin kuadrat theta I min N2 kuadrat. Nah, per N1 cos theta I. Nah, setelah itu kita ubah cos theta I itu dari identitas trigonometri. Kita rubah dari identitas trigonometri. Maka ketahui bahwa N1 cos theta I itu sama dengan akar N1 kuadrat cos kuadrat theta I. Nah, setelah itu kan kita masukkan ke rumus trigonometrinya. Kita masukkan rumus trigonometri tadi cos kuadrat theta itu sama dengan min 1 sin theta I, sehingga kita tahu bahwa akar N1 kuadrat buka kurung 1 min sin kuadrat theta I, sehingga akar N1 kuadrat min N1 kuadrat sin kuadrat theta I. Nah, lalu substitusikan kembali ke dalam persamaan yang di atas tadi. Tan pi sama dengan akar N1 kuadrat sin kuadrat theta I min N2 kuadrat per akar N1 kuadrat min N1 kuadrat sin kuadrat theta I. Nah, dari situ ini kan sudah sama-sama akar. Jadi akarnya jadi satu aja, gak usah dua. Sehingga tan pi sama dengan akar N1 kuadrat sin kuadrat theta I min N2 kuadrat per N1 kuadrat min N1 kuadrat sin kuadrat theta I. Nah, setelah itu ambil inverse tangen. Nah, kita ambil inverse tangen karena pi itu sama dengan tan min 1 tan pi, sehingga pi sama dengan tan min 1 akar N1 kuadrat sin kuadrat theta I min N2 kuadrat per N1 kuadrat min N1 kuadrat sin kuadrat theta I. Nah, ini diketahui untuk persamaan dari 2.11, di mana pada pandu gelombang slab NI itu adalah indeks bias film atau pemandu, sedangkan N2 adalah indeks bias substrat atau cover. Nah, pada pergeseran fase sinar pada pandu gelombang juga disebabkan oleh perjalanan sinar yang mempunyai muka fase yang sama di dalam pandu gelombang yang dijelaskan melalui konsep sinar optik. Nah, untuk materi itu, untuk selanjutnya itu kita bisa menggunakan mana ya tadi? Nah, kita bisa menggunakan bagian ini. Bagian dari pemantulan internal muka fase dari sinar yang terpandu pada pandu gelombang.
Di mana di sini kita ketahui ada N1, N2, terus ada D, ada A, B, C, dan juga sudut theta. Nah, di mana itu tadi kita tahu bahwa N1 itu adalah bias film, berarti tempat film atau pemandu, sedangkan N2 itu adalah substratnya atau cover. Nah, sedangkan D itu sama dengan H atau ketebalan dari film. Jadi, ini itu adalah ketebalan dari film. Ketebalan film. Nah, sedangkan theta itu pastinya sudut cahaya, sedangkan di sini ada A. A itu berarti sudut datang atau arah datang, sinar datangnya. Dan B itu pemantulan pertama, dan C adalah pemantulan kedua. Nah, pada gambar itu menunjukkan skema pemantulan internal yang menyebabkan pergeseran fase saat proses perjalanan sinar. Dari gambar tersebut itu ada segitiga ABC atau dapat kita gambar ulang itu gini, ada sudut A, sudut salah gimana ya enak gambar sinapi. Jadi tuh anggapannya tuh A itu datang ke B, ini A, sudut A itu, sinar A itu ke B, dia mantul, terus mantul lagi ke C. Nah, kayak gini. Nah, ini sudutnya, ini adalah theta, ini adalah theta. Nah, dari gambar tersebut itu kita dapat mengetahui sebuah persamaan, di mana persamaan yang pertama itu ada persamaan AB itu sama dengan BC cos 2pi. Nah, di mana itu AB BC itu adalah satu garis, di mana satu garis acuan AB dan satu lagi itu garis yang membentuk dua sudut 2pi. Nah, atau BC. Setelah itu, dalam rumus ini kan ada 2pi. Kok bisa 2pi? Nah, kan AB itu sudut datangnya ada sudut. Di sini AB itu ada sudut pi. Dan juga pada BC itu ada sudut pi. Jadi, pi tambah pi itu sama dengan 2pi. Sehingga pada persamaan 2.12 ini, AB itu sama dengan BC cos 2pi, di mana ini membahas sudut antara dua lintasan. Pada rumus 2.12 ini dia sedang membahas tentang sudut antara dua lintasan, yaitu lintasan AB dan juga lintasan BC. Nah, maka jumlah pergeseran fase di daerah film pemandu itu didapatkan ini jumlah pergeseran pemandu itu AB plus BC itu sama dengan 2H cos, dimana tadi kita tahu H itu adalah ketebalan dari substrat atau film, dimana pada gambar itu didefinisikan oleh D. Nah, setelah panjang lintasan itu didapatkan, langkah berikutnya itu mengubah menjadi fase. Untuk gelombang dengan bilangan gelombang vakum itu kita ketahui bahwa gelombang vakum itu sama dengan K0, dimana KO sama dengan 2pi per lambda. Nah, maka medium dengan indeks bias NF, fase yang ditempuh itu sepanjang lintasan L adalah fase NF-KO-L, dimana fase sama dengan NF
KO L. Nah, dari geometri lintasan itu kan berbentuk zigzag ya. Di sini kan dia berbentuk zigzag, itu ada A, B, C, bisa A, B, C, D, E, dia akan berbentuk zigzag. Nah, satu kali bolak-balik itu fase propagasinya itu ada di dalam film menjadi 2N FK0 hingga menjadi K0 H cos Pi cos theta. Nah, ini adalah fase karena perambatannya ada di dalam film. Nah, itu terjadi karena lintasan efektif satu putaran berhubungan dengan 2H cos theta. Nah, fase NFKO itu sama dengan dikali lintasan. Nah, di mana H adalah lebar film medium pandu. Dengan demikian, seluruh pergeseran fase akibat perjalanan sinar dalam medium pandu disertai dengan akibat pemantulan sinar pada bidang batas dengan medium substrat dan cover. Nah, kita ketahui tadi saat TIR gelombang itu memang dipantulkan total, tetapi setiap pemantulan itu memberi tambahan fase. Dari bagian sebelumnya kita sudah tahu bahwa R itu sama dengan E imajiner 2pi, di mana artinya setiap pantulan memberi fase perubahan fase. Nah, kalau pantulan itu terjadi pada batas substrat, ketika pantulan terjadi pada batas substrat, fasenya pi s. Tapi pantulan terjadi pada batas cover, itu fasenya sama dengan pi k. Nah, maka untuk satu kali lintasan bolak-balik itu ada 2 pantulan. Nah, sehingga tambahan fase total akibat pantulan itu menjadi 2pi s tambah 2pi k. Itu tanda di persamaan itu biasanya sering ditulis pengurangan, sehingga ini min 2pi s min 2pi k, sehingga fase total maka fase total menjadi 2NF K0H cos theta min 2PS min 2PK. Nah, kan syarat mode terpandu itu agar membentuk interferensi konstruktor setelah satu putaran, fase total tuh harus berkelipatan 2pi, sehingga ini menjadi 2NFK0H cos theta min 2ps min 2pk sama dengan 2mp, dengan m itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita dapatkan persamaan 2.14, dimana 2.14 ini kan maksudnya tuh setelah cahaya merambat satu siklus penuh di dalam waveguide dan mengalami 2 pantulan, total fasenya tuh harus tepat dan cocok dengan awalnya itu. Nah,
Lalu untuk persamaan 2.15 itu kan dari persamaan 2.14 kita ketahui bahwa 2NF K0H cos theta min 2ps min 2pk sama dengan 2mp. Nah, itu kita kan di semua ruas itu ada 2. Kita bagi 2 semua ruasnya. Dibagi 2 sehingga sisa NF K0H cos pi min cos theta min ps min pk sama dengan mp. Nah, ini kan sudah lebih sederhana. Ini sama dengan persamaan 2.15. Masih belum, masih lanjut. Ini maksudnya belum 2.15 karena 2.15 ternyata belum selesai. Nah, ini maksudnya lebih sederhana yang bisa kita masukkan nanti ke persamaan 2.15. Nah, tadi kita juga ketahui bahwa nilai pi itu sama dengan tan min 1 akar n1 kuadrat sin kuadrat theta i min n2 kuadrat per n1 kuadrat min n1 kuadrat sin kuadrat theta i. Nah, sekarang waveguide-nya tuh ada 2 muka, yaitu batas film substrat dan juga batas film cover. Nah, maka fase pemantulan di masing-masing batas itu berbeda karena indeks medium di luarnya itu berbeda. Sekarang kita masuk ke batas film substrat terlebih dahulu. Masuk ke terus kita masuk ke batas film substrat. Dengan medium dalam NF dan substratnya itu NS. Maka PS itu sama dengan tan min 1 akar NF kuadrat sin kuadrat theta min NS kuadrat per NF kuadrat min NF kuadrat sin kuadrat theta. Kalau pada batas substratnya itu pakai NS, kalau pada film cover berarti dia NK, sehingga pika itu sama dengan tan min 1 akar NF kuadrat sin kuadrat theta min NK kuadrat per NF kuadrat min NF kuadrat min sin kuadrat theta. Nah, lalu kita substitusikan hasilnya ke persamaan yang sederhana tadi yang sudah dibagi 2, sehingga hasilnya akan substitusikan ke yang sudah dibagi 2. Maka NF K0H cos pi cos theta min tan min 1 akar NF kuadrat sin kuadrat theta min NS kuadrat per NF kuadrat min NF kuadrat sin theta min tan min 1 akar NF kuadrat sin kuadrat theta min NK kuadrat per
NF kuadrat min NF kuadrat sin kuadrat theta sama dengan MP. Nah, ini baru persamaan 2.15, di mana suku pertama itu adalah fase rambat di dalam inti, di mana ini adalah fase rambat di dalam inti, sedangkan yang memiliki tan ini adalah fase pantulan di dua batas dan totalnya itu harus cocok dengan M dikali Pi. Nah, dengan elemen F, SK itu menunjukkan daerah film, substrat cover itu pandu gelombang slab, step index dengan M menunjukkan nomor moda yang terpandu. Nah, indeks bias efektif dapat didefinisikan sebagai hasil bagi tetapan propagansi efektif sinar yang mewakili moda gelombang optik terpandu terhadap bilangan gelombang dalam ruang hampa yang ditunjukkan pada persamaan 2.16, yaitu N sama dengan beta per K0 sama dengan NF sin theta I. Nah, di mana B itu didefinisikan sebagai tetapan propagansi sinar di sepanjang arah pemandu gelombang atau disebut Z. Nah, kan di situ ada N itu kan disebut indeks bias efektif, di mana gelombang di waveguide itu tidak benar-benar merambat seperti di medium yang seragam, tapi ia merasakan struktur waveguide-nya, di mana seolah-olah itu punya indeks bias sendiri, yaitu indeks biasnya itu N itu, di mana nilainya itu memenuhi NF atau indeks bias film itu lebih besar dari N besar ini lebih besar dari NS, dan NS itu sama dengan NK. Ini untuk mode terpandu. Lalu kita kan tadi sudah tahu 2.15. Kita ubah semua suku di 2.15 ke bentuk N. Nah kan N, salah warna, N itu sama dengan NF sin theta, maka NF kuadrat sin kuadrat theta itu sama dengan N kuadrat. Nah, kita suku pembilang dalam akar. Suku pembilang dalam akar itu kan tadi NF, maka suku pembilang pada akar itu NF
kuadrat sin kuadrat theta min n, ada yang s atau k kuadrat, itu berarti sama dengan n kuadrat min n s atau k kuadrat. Nah, untuk suku penyebutnya itu nf kuadrat min nf kuadrat sin kuadrat theta sama dengan nf kuadrat min n kuadrat. Nah, untuk suku nf cos theta, sedangkan pada suku nf cos theta itu berubah karena kan sin theta kita rubah dengan sin theta n per nf, maka cos sama dengan akar 1 min sin kuadrat theta sama dengan akar 1 min n kuadrat per nf kuadrat, sama dengan n f kuadrat akar min n kuadrat per nf. Kita kalikan dengan nf, jadi sisi ruas kanan dan ruas kiri, sehingga menjadi nf cos theta itu sama dengan akar nf kuadrat min n kuadrat. Maka nf k0h cos theta itu sama dengan k0h akar nf kuadrat min n besar kuadrat. Lalu substitusikan semua ini ke dalam persamaan 2.15, sehingga dari yang awalnya nf k0h cos theta min tan min 1 akar nf kuadrat sin kuadrat theta min ns kuadrat per nf kuadrat min nf kuadrat sin theta dikurangi tan min 1 akar dari nf kuadrat sin kuadrat theta min nk kuadrat per nf kuadrat min nf kuadrat sin kuadrat theta sama dengan m pi menjadi k0 h akar nf kuadrat min n kuadrat min tan min 1 akar n kuadrat per nf kuadrat min n
min ns kuadrat min n kuadrat min tanpa angkat min 1 akar n kuadrat min nk kuadrat per nf kuadrat min n kuadrat sama dengan mp. Nah, ini adalah persamaan 2.17. Nah, ini merupakan relasi diversi waveguide. Nah, mengapa persamaan ini penting? Karena persamaan ini menentukan mode mana yang boleh ada, terus nilai n untuk setiap mode itu di mana, terus konstanta propagasi betanya tuh apa. Nah, jadi kalau NF, NS, NK, terus ketebalan film H dan panjang gelombang itu diketahui, maka kita bisa mencari nilai N melalui B sama dengan NK0. Dimana kalau kita hubungkan dari persamaan 2.14, persamaan 2.15, persamaan 2.16, dan persamaan 2.17. Ntar ini kita lihat dulu mana ya persamaannya. Nah, di persamaan 2.14, dimana persamaan 2.14 ini, persamaan 2.14 ini adalah syarat fase total. Terus persamaan 2.15 itu adalah syarat fase total setelah fase pantulan ditulis eksplisit. Jadi ini merupakan syarat fase total setelah fase pantulan ditulis eksplisit. Lalu 2.16 mana 2.16 ini kurang ya, persamaan 16-nya itu ini sama dengan B per K0. Ini adalah persamaan 16.16, dimana 2.16 itu definisi indeks efektif dan 2.17 atau hasil akhirnya itu adalah relasi diversi akhir dalam bentuk N. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.